Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Apakah itu pasukan perompak yang berada di sekitar sini, ucap Kang Dong. Sioyan menyipitkan mata dan melihat Bahtera yang berada di kejauhan. Saat Bahtera semakin mendekat, Sioyan bisa melihat dengan jelas, jika Bahtera itu milik bandit hiu. Segera dia menoleh ke arah Kang Dong saat berkata, mereka adalah bandit hiu. Sungguh luar biasa dengan mengejar saya hingga sejauh ini, ucap Sioyan. Kang Dong mengerutkan kening saat mendengar ini, bagaimana mungkin mereka ditemukan oleh bandit hiu? Saudara Sioyan, ini mungkin menjadi masalah yang sangat besar, jika saya tidak salah menebak itu adalah Bahtera milik Sang Wu. Sang Wu adalah pemimpin bandit hiu yang merupakan Daosian bintang 4. Saya tidak menduga bahwa dia akan bertindak secara pribadi demi menangkap Anda. Dengan kekuatan kita saat ini, kita sama sekali bukan lawannya. Kita harus secepatnya memasuki kota Tian. Selama kita memasuki kota Tian, maka bandit hiu tidak akan berani mengambil tindakan, ucap Kang Dong. Sekarang sudah terlambat untuk pergi ke kota Tian. Kota terdekat dari lautan ketiadaan hanyalah kota Ji. Di tempat itu terdapat kenalan ayah saya, kita bisa menuju ke tempat itu secepat mungkin, ucap Ding Yue. Sioyan dan Kang Dong setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ding Yue. Segera Bahtera Tabut melesat dalam kecepatan maksimal. Di sisi lain, Sansan yang berdiri di depan Bahtera, dia mengerutkan kening saat melihat Bahtera Tabut melarikan diri. Ia segera menoleh ke Sang Wu berkata, Tuan, sepertinya kita telah diketahui. Sekarang mereka mencoba melarikan diri dari kita, ucap Sansan. Mencoba melarikan diri dari Bahtera saya, hahaha. Saya ingin melihat bagaimana Bahtera mereka bisa melarikan diri dari Bahtera milik saya. Anda tidak perlu khawatir, dalam waktu dekat mereka akan tertangkap, ucap Sang Wu tersenyum dingin. Pada saat ini dua cahaya memasuki bintang merah. Sioyan memandang Bahtera bandit hiu yang berada di belakang. Setelah beberapa saat, kedua Bahtera telah memasuki bintang merah. Tanah dengan warna kuning samar membentang luas di sepanjang jalan. Sesampainya di tempat ini, Bahtera Tabut milik Sioyan berhenti melarikan diri dan mendarat di permukaan tanah. Sansan yang berada di Bahtera hiu, sudut mulutnya tersenyum lebar. Apakah dia akhirnya menyerah untuk mencoba melarikan diri? Hahaha, saya akan menangkapnya dan membunuhnya tanpa mayat, ucap Sansan. Sosok Sioyan perlahan-lahan muncul di atas Bahtera Tabut. Dia memandang Sansan dan Sang Wu dengan ekspresi acuh tak acuh. Sang Wu yang melihat ini, dia mendengus dingin lalu berkata, ketenangan yang luar biasa, orang yang membunuh anggota Hiu Sai sebenarnya hanyalah Daosian bintang 2. Apakah ada yang ingin Anda katakan sebelum kematian Anda, ucap Sang Wu dengan wajah dingin. Sioyan tidak menjawab perkataannya dan bersikap seperti meninggalkan orang gila. Dia hanya mengangkat satu tangannya untuk memberikan isyarat. Segera setelah itu semua para tim Fearless muncul di belakang Sioyan. Sedangkan selain tim Fearless, mereka menonton di jarak yang jauh dengan Ding Yue dan Kang Dong. Pada awalnya Sang Wu sedikit terkejut saat melihat tim Fearless. Namun ketika dia merasakan kekuatan yang terpancar dari mereka, seketika wajah Sang Wu tersenyum jijik. Hanya sekumpulan semut sebenarnya berani keluar untuk menampilkan diri. Hari ini saya akan menunjukkan bahwa bandit hiu kami tidak mudah untuk diprovokasi. Sansan, cepat selesaikan pekerjaanmu dan lakukan secara cepat, ucap Sang Wu. Bocah, saya tidak tahu bagaimana saudara saya bisa mati di tangan Anda mengingat kekuatannya. Tetapi terlepas dari apapun itu, sekarang adalah kematian Anda dan semua tim Anda yang ada di sini, ucap Sansan. Sioyan yang hanya diam, dia tiba-tiba tertawa jahat saat berkata, hahaha, apakah Anda pikir sangat mudah untuk membunuh saya hanya karena Anda menginginkannya?
Karena saya bisa membunuh saudara Anda, secara alami saya juga bisa membunuh Anda, ucap Xiaoyan. Sansan sangat marah dengan kata-kata Xiaoyan, segera godam besar keluar dan menggedor tanah. Dia tidak menduga bahwa orang di depannya tidak hanya takut dan memohon ampunannya. Justru dia berani menantangnya secara langsung di hadapan Sang Wu. Wajahnya begitu gelap dan matanya dipenuhi dengan kemerahan untuk membunuh Xiaoyan. Tanpa mengucapkan apapun lagi, sosok Sansan langsung keluar dari Bahtera Hiu. Sumber keabadian yang kuat masuki godam yang ada di tangannya. Godam besar muncul di atas kepala Xiaoyan dengan angin yang sangat ganas. Tubuh Xiaoyan berdiri di tempatnya dan tidak berani untuk menghindari serangan Sansan. Hanya dengan kekuatan seperti ini Anda ingin membunuh saya, ucap Xiaoyan mendengus dingin. Tim Fearless sudah siap, mereka segera mengaktifkan teknik tim Arai Xuan Li Xuan. Daoki yang agung memasuki tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan. Tiba-tiba kekuatan Xiaoyan meroket menjadi Daosian bintang 2 puncak. Penguasa Xuan di tangannya terangkat dan memblokir serangan Sansan. Tubuh Sansan mundur ke belakang dengan terhuyung-huyung. Bajingan, mengapa auranya tiba-tiba melambung? Sepertinya bocah ini sengaja menyembunyikan kekuatannya untuk membuat saya meremehkannya, ucap dalam hati Sansan. Jika Anda tidak menunjukkan kekuatan sejati Anda bisa melupakan untuk membunuh saya, ucap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Bagus, karena ini masalahnya saya tidak perlu menahan apapun lagi, ucap Sansan. Setelah kata-katanya jatuh, aura Daosian bintang 3 puncak meletus dari tubuhnya. Sansan melepaskan serangan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sosoknya melesat dan sudah berada di atas kepala Xiaoyan lalu mengayunkan palu godam. Kali ini Xiaoyan tidak berani mengabaikannya. 3000 petir diaktifkan dan sosoknya bergerak ke samping meninggalkan sebuah bayangan. Keterkejutan memenuhi wajah Sansan. Sebelum dia bisa menoleh, tiba-tiba sebuah penguasa Xuan sudah membesar di matanya. Dengan respon yang cepat Sansan mengaktifkan pertahanan dari energi Daosian bintang 3 puncak. Meski begitu serangan yang dilepaskan Xiaoyan sangatlah kuat. Tubuh Sansan jatuh ke tanah dengan sangat menyedihkan. Sansan menstabilkan sosoknya dan setetes darah keluar dari sudut mulutnya. Di mata saya Daosian bintang 3 tidak memenuhi syarat untuk bersikap arogan. Sekarang saya bisa membantu Anda untuk melihat wajah saudara Anda di neraka, ucap Xiaoyan. Sebelum kata-katanya jatuh, tiba-tiba api surgawi melonjak dari tubuh Xiaoyan. Itu menggantung di kedua tangannya. Kekuatan api surgawi Xiaoyan saat ini jauh lebih mengerikan karena bergabung dengan tetesan air spiritual. Bahkan Sang Wu yang ada di belakang tidak bisa mempercayai apa yang dilihat oleh matanya. Sansan yang mempunyai kekuatan melebihi Xiaoyan sebenarnya tidak berdaya. Mustahil, bagaimana mungkin Daosian bintang 2 memiliki kekuatan seperti ini? Selain itu Anda sebenarnya memiliki nyala api surgawi, teriak Sansan. Segera energi Daosian bintang 3 keluar dari tubuh Sansan. Godam besar terangkat sangat tinggi, sumber keabadian dimasukkan hingga batasnya. Xiaoyan memandang Sansan dengan dingin, surga yang menciptakan langit diaktifkan hanya dengan pemikirannya. Awan gelap diakulturasi menjadi sidik jari telapak tangan dan wajah kuno. Itu menggantung di depan Xiaoyan dengan ukuran yang tak kalah besar dengan palu godam raksasa. Mulut yang besar itu terbuka saat mengeluarkan gelombang sonik yang sangat mengerikan. Sansan mengendalikan palu godam raksasa seketika terganggu oleh serangan jiwa yang menusuk. Dia menahan rasa sakit yang hebat dari jiwanya dan mengayunkan godam raksasa dengan seluruh kekuatannya. Saat godam raksasa ingin menyentuh tubuh Xiaoyan, tiba-tiba sayap tulang mengepak sebelum sosoknya melesat. Dalam sekejap mata Xiaoyan sudah berada di belakang Sansan. Tangan yang dilapisi oleh nyala api surgawi menghantam punggung Sansan. Tubuh Sansan sekali lagi jatuh dan menabrak tanah dengan sangat keras. Jika bukan karena pertahanannya yang sangat kuat, mungkin serangan Xiaoyan sudah menembus punggungnya. Walau begitu kondisi Sansan saat ini sudah sangat menyedihkan.
Punggungnya membekas luka bakar oleh serangan Xiaoyan. Dia perlahan-lahan berdiri dan memandang Xiaoyan dengan tatapan marah dan enggan. Tidak heran bahwa Zhen San bisa mati di tangan Anda. Anda sebenarnya memiliki nyala api surgawi dan kekuatan jiwa yang kuat. Baiklah, saya akui bahwa Anda sangat hebat dan bisa membuat keadaan saya seperti ini. Meski begitu saya masih akan mengatakan bahwa takdir kematian Anda ada di tangan saya, ucap Sansan tertawa gila. Segel tangannya tiba-tiba bergerak dan sebuah lingkaran cahaya merah tercipta. Saat cahaya merah keluar, tekanan udara di sekitar semakin berat. Seolah-olah udara ditekan oleh gravitasi. Ini adalah teknik terkuat saya. Saya menyebutnya bidang gravitasi, merupakan kehormatan bisa mati di bawah teknik terkuat saya, ucap Sansan. Teknik yang kuat itu menghantam tim Xiaoyan, wajah semua orang memerah dan nafas mereka terengah-engah. Di bawah gravitasi Sansan, kecepatan seluruh tim Xiaoyan turun secara signifikan. Sansan yang melihat ini tersenyum dingin lalu bergerak dengan sangat cepat. Godam yang menekan udara tiba-tiba menyebarkan fluktuasi energi di sekitarnya. Saat energi tersebar, tekanan yang mengerikan segera menekan tubuh Xiaoyan. Di bawah tekanan gravitasi yang sangat kuat ini, Xiaoyan tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Sansan yang bergerak dengan cepat, dia mengayunkan godam ke arah kepala Xiaoyan. Ketika godam besar hampir mencapai kepala Xiaoyan, dengan mudahnya Xiaoyan bergerak untuk menghindarinya. Sansan membeku saat melihat adegan ini, dia berteriak dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin kekuatan gravitasi saya tidak terpengaruh terhadap orang lain, teriak Sansan. Sang Wu yang selalu mengawasi pertarungan mereka berdua juga terkejut dengan kekuatan Xiaoyan. Orang yang tidak berguna, bahkan dia tidak bisa membunuh bocah itu dengan tangannya, ucap Sang Wu. Saat menggunakan teknik gravitasi maka sekuelnya mempengaruhi tubuh Sansan. Oleh karena itu dia menggunakan teknik itu hanya karena ingin menyelesaikan Xiaoyan secepat mungkin. Tetapi apa yang terjadi sekarang adalah sesuatu yang tidak bisa dipercaya oleh Sansan. Tidak hanya Xiaoyan yang mati setelah dia menggunakan teknik gravitasi. Justru Xiaoyan mampu bergerak dengan sangat mudahnya. Saat ini semua sumber keabadian yang ada di dalam tubuh Sansan diubah menjadi serangan yang menakutkan. Ini merupakan serangan penentu dari Sansan. Xiaoyan yang merasakan energi itu segera di tangan kanannya api surgawi muncul dan terkondensasi menjadi busur. Sedangkan roh hantu dan segel roh terkondensasi menjadi puluhan anak panah. Saat ini kontrol Xiaoyan pada panas suci teratai api telah mencapai tingkat tinggi. Tanpa menunda apapun lagi, Xiaoyan melepaskan panah suci teratai api ke arah Sansan. 10 anak panah menghantam tubuh Sansan, tetapi anak panah ini langsung hancur di bawah pertahanan gravitasi. Pertahanan terhadap gravitasi saya mampu menciptakan pelindung pada tubuh saya. Semua serangan yang Anda lepaskan akan hancur saat mendekati saya, ucap Sansan. Pada saat yang sama Sansan melangkah maju, dia mengangkat godam besar dan mengayunkan dengan sekuat tenaga. Saya akan membuat Anda merasakan Angry Buddha Lotus Flame saya, ucap Xiaoyan. Segera setelah itu api surgawi di telapak tangannya membentuk lotus api. Setetes air spiritual bergabung dengan Angry Buddha Lotus Flame. Kekuatan Angry Buddha Lotus Flame menjadi sangat kuat dengan tetesan air spiritual. Itu dilemparkan menuju ke arah Sansan dengan sangat indah. Tetapi di balik keindahan itu menyimpan energi penghancuran yang mengerikan. Di langit kedua serangan bertemu, ketika bertabrakan seketika suara terendam terdengar dan disertai dengan gelombang panas yang mengerikan. Energi yang menakutkan menyapu bintang merah, tanah bergetar hebat seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Kedua kekuatan saling menghancurkan satu sama lain untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat kedua serangan berangsur-angsur menghilang. Namun saat Angry Buddha Lotus Flame akan menghilang tiba-tiba anak panah muncul.
Setelah mengeluarkan semua kekuatannya secara alami, pertahanan Sansan menurun dengan tajam, anak panah langsung menembus armor Sansan, darah menyembur keluar secara kasar dari mulutnya, dia terjatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar, nafasnya langsung menghilang dari muka bumi ini. Setelah Xiaoyan mengalahkan Sansan, dia perlahan-lahan menatap ke arah Yang Wu yang selama ini hanya menonton. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.